Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa setelah Kipong, dunia ini berhasil memukul Kipong dari dimensi lain. Terlihat kini Kipong dari dimensi lain memuji Kipong yang memiliki keberuntungan luar biasa hingga bisa memukul dirinya, padahal dirinya sudah dilindungi oleh barrier dari rekannya. Kipong pun menanggapi dengan mengajak agar mereka saling beradu keberuntungan di antara mereka berdua, yang membuat Kipong dari dimensi lain berujar agar Kipong segera menyerahkan nyawanya saja demi orang-orang yang hanya mengkhianatinya sekeras apapun usaha untuk melindungi mereka. Bersamaan dengan hal itu, Kipong dari dimensi lain itu pun kembali melesat ke arah Kipong untuk menyerangnya, hingga membuat Kipong pun sedikit terpental setelah menerima serangan itu. Sedangkan Kipong dari dimensi lain setelah memberi pukulan kepada Kipong pun meminta kepada Sisu dari dimensi lain untuk memberinya sihir yang lebih kuat lagi. Awalnya Sisu dari dimensi lain menanggapinya dengan berkata bahwa padahal dirinya sudah menahan serangan yang diarahkan kepadanya dengan sihir, tapi masih saja Kipong dari dimensi lain tak bisa menang melawannya. Mendengar hal itu, Kipong dari dimensi lain itu pun kesal dan berteriak ke arahnya meminta untuk segera memberi dirinya sihir yang lebih kuat. Sisu dari dimensi lain yang mendengarnya pun berujar bahwa sifat kekanak-kanakannya masih saja tak berubah sama sekali. Lalu setelah itu sembari menghela nafasnya, Sisu dari dimensi lain memberikan sebuah buff yang diarahkan ke tubuh Kipong dari dimensi lain. Sedangkan Kipong dari dimensi lain yang menerima buff itu pun tubuhnya berubah menjadi lebih kekar dan memiliki energi yang meluap-luap. Kemudian bertanya kepada Kipong apakah dia mengerti perasaan dan sensasi ini. Kipong pun menanggapinya dengan mengatainya sinting dan terbang ke arah Kipong dari dimensi lain untuk memukulnya. Namun saat pukulan itu hampir mengenai Kipong dari dimensi lain, tiba-tiba barrier muncul di depannya yang otomatis pukulan Kipong mengenai barrier itu. Kemudian Kipong dari dimensi lain memanfaatkan kesempatan itu dengan balas memukul hingga membuatnya pun terpental jauh ke atas tanah hingga membuat sebuah ledakan besar di atasnya. Lalu setelah itu Kipong dari dimensi lain pun berujar bahwa apa yang sebenarnya telah terjadi. Apakah Kipong tak memiliki penyihir yang membantunya? Kelihatannya penyihir milik Kipong tak bisa dibandingkan dengan penyihir miliknya. Bersamaan dengan hal itu, sebuah serangan pun mengarah kepada Kipong dari dimensi lain, namun serangan itu masih bisa dihalau oleh Sisu dari dimensi lain. Kemudian setelah itu Sisu dari dimensi lain pun berujar bahwa kemampuan Sisu dari dunia ini sepertinya biasa-biasa saja. Makanya dia membutuhkan manusia berada di sampingnya. Padahal bisa saja dia menghabisi monster ataupun manusia dengan mudahnya dan tak membutuhkan hal seperti itu. Kemudian Kipong dari dimensi lain pun dengan sombongnya berujar bahwa dirinya akan membuat Kipong tak merasa takut lagi kepada monster. Karena orang mati tak akan merasakan rasa takut. Kemudian setelah itu mereka berdua pun kembali melanjutkan pertarungan sengit yang dimana Kipong dari dimensi lain masih tetap dibantu oleh rekannya yang mampu menghentikan pergerakan Kipong, yang membuat Kipong dari dimensi lain pun memukuli Kipong secara sepihak sembari mengatakan bahwa dirinya akan segera membunuh Kipong. Sedangkan Sisu dari dimensi lain pun terlihat tersenyum sinis sembari berujar bahwa rekannya terlihat sangat senang seperti itu. Kemudian kembali ke pertarungan, setelah bertubi-tubi memukuli Kipong, Kipong dari dimensi lain pun berujar bahwa sepertinya penyihir milik Kipong sudah kabur. Bagaimanakah Kipong akan melawan dirinya? Menanggapi hal itu, Kipong pun berujar bahwa dia memanggilnya dengan nama Sisu kan?
Mendengar hal itu, Kipong dari dimensi lain pun kesal lalu berteriak agar Kipong tak memanggil namanya seperti itu, sembari memukul Kipong dengan sangat keras. Namun Kipong yang menerima pukulan itu dengan santainya mengatakan bahwa sepertinya Kipong dari dimensi lain itu sudah cukup menderita di dungeon tutorial. Setelah keluar dari sana pun dia pasti selalu mengandalkan Sisu. Dia menjadi seperti ini karena keinginan sendiri atau karena keinginan Sisu? Dengan mengeluarkan kembali auranya, Kipong dari dimensi lain pun menanggapi dengan mengatakan bahwa para manusia yang lemah dari lahir selalu mengira bahwa mereka akan selalu dilindungi oleh orang yang kuat, dan menganggap bahwa kekuatannya ini juga merupakan kekuatan milik mereka juga. Akan tetapi mereka semua berkhianat dan berkhianat lagi dan ketakutan. Maka dari itu dirinya menghilangkan rasa takut mereka, walaupun tentu saja dalam prosesnya mereka semua harus mati. Kipong yang mendengar hal itu pun berujar bahwa dirinya tak bisa membiarkan hal itu dan benar-benar harus menghajarnya. Mendengar hal itu, Kipong dari dimensi lain pun ragu jika Kipong bisa menghajar dirinya. Sedangkan dari kejauhan terlihat bahwa pemilik menara sihir terengah-engah sembari berkata bahwa situasi ini melebihi kemampuannya. Sebab bagaimanapun dirinya mencari dirinya bahkan tak bisa menemukan cara apapun. Sekarang dirinya hanya bisa membantu Sisu sedikit saja. Padahal lebih baik Sisu ikut serta sedari awal. Lalu dalam hati berujar bahwa jika Sisu membantu sedari awal, pihak mereka akan lebih diuntungkan. Kenapa dirinya yang disuruh untuk menggunakan sihir ini? Lalu setelah itu merasakan sebuah sihir yang sangat kuat. Kemudian Sisu pun berujar bahwa saat ini dirinya sudah mengetahui seluruh kemampuan lawan. Karena lawan sudah mulai lengah, maka inilah waktu yang tepat bagi mereka untuk maju. Pemilik menara sihir pun bingung mendengar hal itu dan bertanya apa maksud perkataan dari Sisu itu. Menanggapi hal itu, Sisu pun menjelaskan bahwa dirinya bermaksud untuk menunggu sampai dia merasa percaya diri dan tak akan membiarkannya kabur dengan mudah. Akan tetapi, pemilik menara sihir masih khawatir sembari bertanya bukankah itu merupakan situasi yang berbahaya? Sisu pun menjawabnya dengan santai bahwa itu tak masalah jika untuk Kipong. Kemudian kembali ke pertarungan, terlihat bahwa Kipong dari dimensi lain pun masih bertarung dengan sengit yang membuat Sisu dari dimensi lain terlihat senang dengan betapa elegannya Kipong dari dimensi lain saat sedang bertarung. Akan tetapi kesenangan itu tiba-tiba berubah karena tubuhnya mendapatkan sebuah serangan yang setelah itu Sisu dari dunia ini pun menyapanya dari belakang. Sisu dari dimensi lain pun akhirnya menghela nafasnya setelah melihat kehadiran dari Sisu. Lalu Sisu mengajaknya untuk bermain sendiri sama seperti Kipong versus Kipong. Bersamaan dengan hal itu, Sisu dari dimensi lain pun tanpa basa-basi lagi langsung menyerang Sisu yang masih bisa diblokir oleh Sisu dengan mudah. Kemudian Sisu pun memutuskan untuk segera mengakhiri semua ini. Pertarungan antar Sisu pun terus berjalan dengan sengit walaupun Sisu dari dunia ini terlihat lebih unggul. Di sana Sisu juga mengajak Sisu dari dimensi lain yang ternyata sangat lemah seperti si palsu itu. Mendengar hal itu, Sisu dari dimensi lain pun menggertakkan giginya karena kesal, sembari membabi buta menyerang Sisu dari dunia ini. Sisu pun mengatasi serangan itu menggunakan barrier pertahanan miliknya. Lalu membalas serangan Sisu dari dimensi lain itu yang dipuji oleh Sisu dari dimensi lain karena sihir milik Sisu itu lumayan juga. Sisu pun tersenyum sembari mengatakan bahwa sepertinya serangan yang digunakan oleh Sisu dari dimensi lain itu berbeda dengan miliknya. Tak salah lagi jika dia merupakan penyihir yang luar biasa. Lalu Sisu sembari memicingkan matanya mengatakan bahwa sayangnya dirinya bukanlah seorang penyihir. Sisu dari dimensi lain itu pun terlihat kesal, serta bingung dengan perkataan dari Sisu itu. Jika Sisu berkata bahwa dia bukanlah penyihir, lalu semua yang Sisu lakukan saat ini disebut apa? Sembari menyiapkan sebuah serangan, Sisu pun menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tak menggunakan sihir, karena dirinya adalah sistem itu sendiri.
Bersamaan dengan hal itu, Sisu pun melepaskan serangan ke arah Sisu dari dimensi lain. Sedangkan Sisu dari dimensi lain pun menyiapkan perisai miliknya sembari tak percaya dengan kata-kata Sisu itu yang menganggap Sisu hanya omong kosong. Walaupun Sisu bisa menghancurkan sistem, tapi Sisu tak akan bisa menjadi sistem itu sendiri. Namun serangan dari Sisu itu pun mampu menembus perisai milik Sisu dari dimensi lain yang membuatnya pun kesal dan bertanya-tanya, sihir apakah yang sedang digunakan oleh Sisu itu? Sebab tak ada sihir yang seperti ini dari semua sihir yang telah dirinya ketahui. Sisu pun kembali menjelaskan dengan senyuman khasnya yang mengatakan bahwa ini semua bukanlah sihir, hanya kelihatannya saja seperti sebuah sihir. Bersamaan dengan hal itu, Sisu dari dimensi lain pun menggunakan sihir Blink untuk menghindari semua serangan Sisu itu dengan susah payah dan akhirnya terkena serangan itu hingga membuatnya pun jatuh. Sedangkan di sisi lain di atas tanah, pertarungan brutal antar Kipong pun sedang terjadi dengan sangat sengit. Jual beli serangan berat pun tak bisa terhindarkan lagi. Dan tentu saja Kipong dari dunia ini pun akhirnya berhasil membuat Kipong dari dimensi lain tak berdaya. Sontak hal itu membuat Sisu dari dimensi lain kesal lalu berteriak mengatai Sisu untuk tak arogan sembari menyerang Sisu. Namun serangan itu masih dengan mudah bisa dihalau oleh Sisu. Kemudian Sisu dari dimensi lain pun bergegas menuju ke arah Kipong dari dimensi lain sembari memanggil namanya. Namun panggilan itu membuat Sisu dari dunia ini kesal serta meminta agar Sisu dari dimensi lain tak memanggilnya dengan nama itu. Kemudian setelah itu mengikat tubuh Sisu dari dimensi lain yang membuatnya pun terjatuh tak bisa bergerak sama sekali. Lalu setelah itu, Sisu pun bertanya kenapa mereka membunuh banyak orang jika tahu hasilnya akan seperti ini. Kipong dari dunia ini pun menyela dengan mengatakan bahwa tindakan mereka wajar saja, sebab mereka adalah orang-orang yang membunuh orang lain tanpa memikirkan kapan mereka sendiri akan kehilangan nyawanya. Padahal seharusnya mereka tahu saat ingin menghabisi nyawa seseorang, mereka seharusnya tahu jika mereka bisa saja kehilangan nyawanya juga. Kipong dari dimensi lain pun berdiri dengan susah payah sembari menahan rasa sakitnya dengan berujar bahwa perkataan Kipong itu benar-benar tak masuk akal baginya. Lalu bertanya kepada Kipong apakah saat menginjak mati serangga dia memikirkan hal yang tak berguna seperti itu. Mendengar hal itu, Kipong pun tak bisa menahan amarahnya lagi dan mengeluarkan aura membunuhnya sembari berujar bahwa dirinya tak bisa membiarkan Kipong dari dimensi lain itu begitu saja. Lalu mengajaknya untuk segera mengakhirinya. Sedangkan di sana Sisu dari dimensi lain meminta agar Kipong dari dimensi lain itu sadar. Hal itu langsung ditanggapi dengan permintaan maaf oleh Kipong dari dimensi lain itu karena dirinya tak bisa menepati janjinya pada rekannya itu. Akan tetapi Sisu dari dimensi lain itu pun bersikeras meminta agar Kipong dari dimensi lain tak menyerah begitu saja karena sudah berjanji kepadanya untuk membakar habis dunia ini. Sebenarnya mereka tak perlu sampai membakar habis dunia ini, tapi setidaknya mereka saat ini harus menghabisi Kipong dan Sisu dari dunia ini secara bersama-sama. Kipong dari dimensi lain pun bertanya bagaimana caranya mereka bisa melakukan hal itu. Sisu pun memberikan harapan kepada Kipong dari dimensi lain dengan mengatakan bahwa mereka berdua masih memiliki cara terakhir yang belum dicoba, yaitu dengan menggunakan tempat di mana mereka berdua bisa menjadi yang paling kuat dan tempat yang paling mereka berdua ketahui. Kipong dari dimensi lain pun sadar bahwa rekannya mengajak dirinya untuk pergi ke tempat di mana masa-masa sulit bak di neraka yang dirinya pernah alami itu. Sisu pun membenarkan hal itu karena dengan memanfaatkan tempat itu mereka berdua pasti akan menang. Kipong dari dimensi lain pun akhirnya setuju dengan ide Sisu itu agar keinginan Sisu dari dimensi lain bisa dirinya wujudkan dan demi balas dendamnya. Namun di sisi lain Sisu dari dunia ini terlihat bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang mereka bisikkan itu. Menanggapi hal itu, Sisu dari dimensi lain pun berkata bahwa dirinya mengundang Kipong dan Sisu
dari dunia ini ke tempat asal mereka. Dan setelah itu, Sisu dari dimensi lain pun berkata pindah dimensi. Bersamaan dengan hal itu, Sisu pun dibuat terkejut karena dirinya tak ikut pindah menemani Kipong dari dunia ini. Sedangkan Kipong yang tiba-tiba berpindah tempat pun terlihat terkejut karena tak asing dengan pemandangan yang ada di sekitarnya saat ini. Kemudian Kipong dari dimensi lain itu pun mengucapkan selamat datang ke tempat dirinya bermimpi buruk sebelumnya. Lalu Sisu dari dimensi lain pun menambahkan bahwa di sini tak akan ada orang yang menolong Kipong. Jadi lebih baik Kipong membuang harapannya untuk bisa keluar dari tempat ini. Kemudian Kipong dari dimensi lain juga menambahkan lagi yang meminta agar Kipong tak menaruh dendam kepada dirinya. Sebab hal yang wajar jika mengakhiri sesuatu di tempat di mana semuanya dimulai. Namun dengan tenangnya Kipong malah bertanya bagaimana mereka berdua bisa keluar dari tempat ini. Kipong dari dimensi lain pun menjelaskan bahwa setelah dirinya mati berkali-kali di sini, dirinya dan Sisu berhasil mencari sebuah celah dan keluar dari tempat ini. Mendengar penjelasan itu, Kipong lagi-lagi dengan santainya berkata bahwa jika seperti itu maka tak perlu bicara panjang lebar lagi dan langsung selesaikan saja urusan mereka saat ini. Akan tetapi Sisu dari dimensi lain itu tersenyum jahat sembari berujar bahwa lawan Kipong bukanlah mereka berdua, dan setelah itu dia pun menepuk tangannya yang mengakibatkan sistem menginfokan jika monster sedang diciptakan. Tak lama setelah itu seekor monster yang tak asing bagi Kipong pun muncul yang mengingatkan dirinya saat berada di dungeon tutorial dahulu. Kemudian bersamaan dengan munculnya monster itu, Sisu dari dimensi lain pun berujar bahwa inilah saatnya bagi Kipong menghadapi mimpi buruk tanpa akhirnya lagi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.